Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kolbun Salim yang kami bangga, Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa kembali pada kajian Islam Pekanan bersama Al-Ustadz Muhammad Nur Fatoni MA. Beliau adalah konsultan di Yayasan Kolbun Salim Global, sekaligus alumni dari Magister Syariah di Universitas Ummul Qura Makkah. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang iman terhadap akhirat, asas dari amal soleh. Untuk lebih detailnya akan kita simak kajian dari Ustadz Muhammad Nur Fatoni MA. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat Kolbun Salim, pada siang hari ini kita bisa ketemu kembali di majelis kita, majelis yang sama-sama watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada akhirat. Itu adalah asas dari amal soleh. Kita tahu banyak sekali dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang dimulai dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Antara dibarengkan antara iman kepada hari akhir terhadap iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam surat Al-Baqarah, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna billahi walladzina yu'minuna Ustaz. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita tahu di situ ada alladzina yu'minuna bil ghaib, iman kepada suatu yang ghaib. Nah, sebenarnya kalau kita lihat lagi, kalau orang beriman kepada hari akhir, kalau orang ingat terhadap hari akhir, maka amal perbuatan di dunia otomatis akan apa? Akan bergantung dengan di situ. Ketika dia percaya akan ada azab, ketika dia percaya akan ada surga, ada neraka, maka amal perbuatannya pasti mengikuti dengan kepercayaan di situ. Maka iman kepada hari akhir itu adalah sama seperti sebuah tembok besar yang bisa apa? Yang bisa menghadang dari orang berbuat apa? Atau sebuah jalan yang memuluskan orang mau berbuat baik. Orang ingin berbuat baik, dia mau mengeluarkan uangnya, mau berbuat baik dengan amal perbuatannya. Ketika dia ingat ada surga, maka dia akan lebih cepat untuk mengeluarkan. Berbeda kebalikannya, ketika ada orang mau berbuat jahat, mau berbuat dosa, ingat terhadap hari akhir, ingat tentang balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa mengurungkannya di situ. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW, kalau seandainya umatku melihat apa yang saya lihat, maka akan banyak sedihnya, akan banyak menangisnya. Lah bakaitum katsiran, maka akan menangis. Jadi ketika dibuka di situ, maka akan apa? Akan berhati-hati. Namun yang menjadikan kita lupa karena yang namanya balasan itu semuanya disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya surga gak pernah kelihatan seperti apa, yang namanya pahala gak pernah kelihatan seperti apa, yang namanya dosa gak kelihatan seperti apa. Maka kadang-kadang orang berpikiran, maka kalau kita lihat ini dalam surat yang lain, dalam surat Al-Jasiyah ini disebutkan, kita lihat bagaimana orang kafir
orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Maka mereka berkata kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan yang di dunia saja, menunjukkan bahwa mereka tidak beriman kepada hari akhir. Ini yang menjadikan apa? Menjadikan mereka lalai, menjadikan mereka mengikuti hawa nafsunya ketika di dunia. Maka mereka mengatakan kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa atau selain waktu di situ. Jadi hidupnya memang benar-benar di dunia. Maka disitulah kenapa kok sebenarnya seperti itu. Karena sebenarnya ini akan bertentangan antara fitrah manusia dengan hawa nafsu. Nanti akan ini kan. Fitrah manusia, kemarin kita sudah dibahas, bahwa fitrahnya adalah beriman. Kita tahu mereka, orang yang mengatakan, orang yang tidak percaya tentang hari kiamat, orang yang tidak percaya dengan hari akhir. Sebenarnya mereka terjadi yang namanya pertentangan antara keinginan, antara hawa nafsu, keinginan dia dengan apa? Dengan kejadian yang ini. Kenapa bisa terjadi pertentangan di situ? Bukankah setiap hari melihat ada orang meninggal? Baik itu orang yang dekatnya, orang yang jauhnya, dia kenal atau tidak. Maka di situ sebenarnya ada pertentangan. Maka di situ muncul yang namanya nanti ada yang namanya apa? Alasan-alasan untuk membenarkan dari keinginan dia. Maka muncul nanti akan ada sekte-sekte, ada orang-orang mengatakan, oh yang namanya rahmat Allah itu lebih besar daripada di sini. Maka bebaslah kita untuk berbuat. Itu adalah apa? Salah satunya untuk apa? Untuk memperbolehkan atau untuk apa? Mengikuti dari hawa nafsu. Memang benar rahmat Allah Subhanahu wa taala itu besar, tapi apakah rahmatnya nanti diberikan kepada siapa? Itu nanti akan mungkin insya Allah di lain waktu kita akan bahas di situ. Maka akan ada muncul statement yang mengatakan, oh yang namanya nggak ada yang namanya azab kubur. Ada malah yang mengatakan, oh nggak ada yang namanya akhirat. Maka kalau kita lihat di sini di dalam surat Al-Jasiyah lagi. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatuhum illa an qalu tu bi abaina in kuntum shadiqin. Maka mereka apa? Mencari alasan kalau memang benar ada hari akhir, maka silahkan bapak-bapak kami yang dulu meninggal bangunkan lagi. Itu menunjukkan lagi apa? Mereka tidak percaya terhadap apa? Tidak percaya terhadap hari akhir. Maka muncul yang namanya apa? Muncul keinginan untuk membenarkan dari pemikirannya di situ. Maka sebenarnya disitulah muncul keinginan pembenaran menunjukkan bahwa sebenarnya di dalam dirinya itu terjadi pergolakan antara kenyataan yang ada di dalam diri dengan di situ. Maka muncul yang maka nanti akan apa? Ketika kita orang melakukan pembenaran, ketika dia ditutupi akan ketutup dan akan semakin jauh. Sama seperti kalau orang berbuat dosa. Kalau orang berbuat dosa satu dikit akan sedikit orang berbuat baik ketika dikikis dengan ketika melakukan dosa, maka perbuatan baik akan menjauh di situ. Maka akan sama seperti ini. Ketika dia sebenarnya ada pergolakan di dalam hatinya, kemudian dia mencari pembenaran, akan terus mencari pembenaran terhadap keinginan yang di situ. Dan itulah yang namanya hawa nafsunya. Maka kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala ini untuk memberikan gambaran yang lebih di sini lagi. Allah Subhanahu wa taala bukankah punya aturan? Salah satunya adalah Allah punya aturan yang namanya keadilan. Dengan keadilan tuqamus samawati wal ard. Maka yang namanya langit dan bumi itu bisa tegak. Adil itu ketika apa? Ketika hawa nafsu nggak masuk. Itu dinamakan dengan adil. Ketika hawa nafsu masuk, maka di situ aturan Allah Subhanahu wa taala akan masuk. Untuk menggiringkan yang namanya apa? Yang namanya hawa nafsu. Maka kalau kita lihat lagi, saya kasih contoh lebih real lagi. Bukankah kalau kita berbicara tentang ilmu pengetahuan,
yang benar-benar apa ilmu apa ya namanya ilmu pokok atau ilmu hisab, ilmu matematika lah, ilmu fisika lah. Apakah di situ ada aturan Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah masuk di situ? Yang masuk dari nanti orangnya, tapi keilmuannya tidak. Karena itu berdasarkan apa? Berdasarkan dengan yang namanya fakta. Maka kalau kita lihat ketika masuk di situ, gak ada yang namanya cuma masuk ilmu kimia. Gak ada yang namanya kimia apa? Kimia dari negara ini, kimia dari negara ini, gak akan ada. Kimia dari Perancis, atau kimia dari Inggris, semuanya adalah sesuai dengan keilmuan ilmu kimia. Tapi kalau kita masuk, nah ini mungkin nanti bisa berdebatkan lagi. Kalau masuk di dalam yang namanya ilmu politik, bukan kan di situ akan masuk hawa nafsu? Akan masuk. Ketika masuk hawa nafsu, Allah memberikan aturan harus yang namanya adil. Karena di sini fungsinya adalah apa? Allah memberikan aturan adalah apa? Agar yang namanya manusia tidak mengikuti yang namanya hawa nafsunya. Karena yang paling pokok yang menyebabkan manusia itu hancur. Maka ketika lebih tabal haqqu ahwa'ahum, kalau yang namanya kebenaran mengikuti hawa nafsu, la fasadatis samawati wal ardh. Maka yang namanya langit dan bumi itu akan hancur di situ. Maka di sini kalau kita lihat lagi, Allah Subhanahu wa taala di dalam aturannya ketika memberikan yang namanya keadilan itu adalah dengan mengesampingkan dari yang namanya hawa nafsu. Maka kalau kita lihat orang tidak mau beriman, satu, sebenarnya kenapa sih kok seperti itu? Karena dia mengikuti dari hawa nafsunya. Maka kalau kita kembalikan kepada fitrahnya, kemarin sudah dibahas di awal-awal, ketika dikembalikan kepada fitrahnya, contohnya ceritanya Umar bin Khattab, ketika kembali kepada fitrahnya, dia baca Al-Quran, bisa menerima. Tapi ketika yang namanya musuh amarahnya, masuk di dalam amarahnya, maka di situ akan hawa nafsu yang akan bertindak. Maka di dalam yang namanya apa? Seorang hakim ketika mengambil la yahkumul qadhi hina yaktiba wa khutban. Janganlah seorang hakim itu memutuskan perkara dalam keadaan marah. Kenapa dalam keadaan marah dia tidak boleh memutuskan? Karena dalam keadaan marah, kita tahu keadaan marah orang kehilangan yang namanya akal sehatnya. Sedangkan yang namanya akal sehat di sini adalah sebagai apa? Sebagai patokan, sebagai asas untuk menerima yang namanya apa? Menerima yang namanya aturan. Kalau orang hilang akalnya, bukankah tidak ada yang namanya kewajiban agama? Tidak ada. Maka muncul nanti pertanyaan, lah kalau orang tidur, apakah ada kewajiban sholat? Jawabnya tidak kan? Nggak ada. Karena nggak punya akal. Tapi ketika bangun, baru Pak, wajib. Karena kembali yang namanya akalnya baru. Maka di sini, layak mengqadhina yang dibawa bahwa seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara dalam keadaan marah karena di situ kehilangan akalnya. Ketika kehilangan akal, maka hawa nafsu yang akan diikuti. Ketika hawa nafsunya yang akan diikuti, maka hasilnya akan mengikuti dari hawa nafsunya di situ. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan sebuah aturan tadi, aturannya harus ada yang namanya keadilan. Dengan adil itu semua yang namanya langit dan bumi itu akan apa? Akan tegak. Maka kembali lagi di dalam pembahasan kita. Kenapa sih kok harus ada yang namanya apa? Harus ada yang namanya kita harus percaya dulu. Kita harus percaya dengan akhirat. Maka muncul yang sektor yang lain atau bagian kelompok yang lain yang mengatakan, loh kalau kita sudah percaya akhirat, buat apa kita yang namanya dunia? Gitu kan, kebalikannya. Buat apa kita dunia? Gak usah kita kerja, gak usah kita apa, Allah sudah ngasih sendiri, yang penting kita dapat akhirat. Ini pun gak boleh yang seperti itu. Kenapa? Satu, yang tadi orang yang gak percaya akhirat sama sekali, akhirnya hawa nafsunya yang masuk.
Dengan apa? Dengan kehidupan dunia tanpa memikirkan yang namanya akhirat. Satu sisi lagi, kita percaya akhirat tok. Berarti apa? Kita nggak boleh mencari yang namanya dunia. Apakah bagaimana dengan kelompok yang seperti ini? Nah kan kelompok yang satu di sini. Maka muncul nanti. Apakah Allah Subhanahu wa taala menginginkan yang seperti itu? Apakah kita hanya diinginkan yang namanya akhirat tanpa ada yang namanya dunia? Maka pertanyaan bagi mereka yang mempunyai keyakinan seperti itu. Bahwa terus buat apa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ada yang namanya sedekah, memerintahkan yang namanya zakat? Bukan ada ketika ada perintah sedekah, perintah zakat berarti harus yang namanya mencari harta? Ketika mencari harta, bukankah kewajiban zakat ketika orang mempunyai harta yang lebih? Mempunyai harta yang lebih. Berarti ada kewajiban untuk mencari harta, bahkan bukan hanya cukup tapi harta yang lebih, agar semakin banyak hartanya, semakin banyak kelebihannya, maka zakatnya semakin banyak, sedekahnya semakin banyak. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala dilihat bagaimana balance-nya antara yang namanya kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Artinya apa? Ketika dia melakukan seperti itu, dari hasil di dunianya, kemudian dia infakkan, dia sedekahkan, bukankah ini akan kembali lagi kepada tujuan yang lainnya, tujuannya yaitu tujuan akhirat. Maka suatu kaidah yang sangat besar. Sebenarnya apakah memang akhirat itu memang ada? Dan apakah akhirat itu memang diciptakan dengan tujuannya yang seperti itu? Maka muncul lagi, kalau nggak ada akhirat terus buat apa orang hidup? Apakah orang hidup itu hanya setelah ini selesai? Setelah hidup kemudian apa? Makan, tidur, kemudian selesai? Apakah seperti itu? Maka muncul lagi pertanyaannya. Lah kalau sudah yang seperti balik, berarti paling enak apa? Nggak usah yang namanya ibadah, nggak usah yang namanya diikat, nggak usah yang namanya ngikutin aturan, nggak usah yang namanya terkekang dengan hawa nafsu. Kita nggak mengikuti hawa nafsu karena kita tahu meninggalkan hawa nafsu itu adalah sesuatu yang berat. Ketika kita meninggalkan seperti itu, nggak ada yang namanya akhirat. Terus buat apa kita melakukan yang seperti itu? Maka otomatis Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang menciptakan, bukan orangnya, ketika ada zat yang menciptakan, ketika Allah menciptakan, nggak hanya seperti itu, tapi ada yang namanya tujuannya. Dan tujuannya ini pasti akan ada yang namanya di akhirat. Karena kita tahu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia adalah tempat yang namanya ujian. Maka yang namanya lulusnya ada di mana? Ada di akhirat. Surga, neraka itu ada di akhirat. Maka dengan keyakinan di sini, maka dunia tadi perintah atau larangan, maka akan bisa apa? Akan bisa kita jalankan. Maka tadi kenapa di dalam judul besarnya saya katakan yang namanya amal soleh, keimanan kepada hari akhir itu adalah asas dari amal soleh. Karena ketika kita iman di sini, kita gampang atau mudah untuk yang namanya melakukan amal soleh, walaupun di mata orang, di mata kita sebelumnya itu adalah sesuatu yang sangat berat. Tapi kalau kita melihat, oh ini nanti hasilnya akan seperti ini, maka itu akan membuat meringan. Walaupun, nah ini yang membedakan. Hasil yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala semuanya disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berbeda. Ya kalau berbeda kalau kita sekarang seumpama kita ngikutin lomba, hadiahnya sudah kelihatan dulu. Oh hadiahnya apa? Kulkas. Oh hadiahnya TV, kelihatan. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan hadiahnya, rewardnya apa? Surga, neraka. Sesuatu yang nggak kelihatan. Dan ini menjadikan apa? Menjadikan yang namanya perlombaannya lebih seru lagi. Akhirnya apa? Akan ada orang yang terlena dan ada orang yang masih tetap lurus. Maka banyak sekali waqalilun min ibadiyas syakur. Sedikit hambaku yang apa? Hambaku yang bersyukur. Kenapa banyak yang terlena? Karena mereka nggak tahu dengan yang seperti itu, nggak tahu yang namanya hadiahnya. Tapi lihat Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan yang seperti itu.
Bukankah Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan seorang hamba, apalagi hamba yang apa? Hamba yang illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hamba-hamba yang mukhlis, hamba-hamba yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa yang namanya ikhlas? Karena kita tahu nanti bukankah nanti salah satu bentuk apa balasannya dari Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah ketika kita di akhirat itu kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pahala yang sangat besar. Ini adalah apa? Balasan yang sangat besar. Maka kalau kita lihat, ini akan bercerita sedikit tentang Isra Mi'raj. Karena kita bahas ini. Maka kalau kita lihat, maaf saya ini kan biar apa? Lihat bagaimana detailnya yang namanya Al-Quran. Bahasa-bahasa yang dipakai Al-Quran. Maka kalau kita lihat lagi dalam surat Al-Isra. Biasanya ini kan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu. Apa sih linuriyahu? Agar kami memperlihatkan. Yang namanya memperlihatkan itu adalah dari orang yang apa? Bahasa kasarnya adalah, saya dengan Pak Ustadz Zainul. Ustadz Zainul bisa melihat, tapi saya bisa memperlihatkan. Memperlihatkan yang Ustadz Zainul tidak bisa melihat. Tapi kalau ada, karena apa? Ustadz Zainul ketika dia melihat, penglihatan manusia akan ada yang namanya batasannya. Tapi kalau yang namanya memperlihatkan tergantung dengan orang yang memperlihatkan. Sekarang seumpama di dalam keadaan gelap, bisa melihat? Tidak. Karena batasnya ada di. Tapi kalau saya memperlihatkan, saya kasih cahaya, bukan nggak bisa melihat? Bisa. Contoh logika yang sangat lebih ini lagi. Ketika Allah memperlihatkan, kita tahu yang namanya apa? Bakteri, manusia nggak bisa melihat. Bukankah ketika Allah memperlihatkan, menciptakan manusia diberikan akalnya, kemudian diberikan yang namanya mikroskop, bukankah di situ yang namanya memperlihatkan? Maka di zaman Rasulullah, lihat di dalam masalah yang namanya Isra. Bukankah di sini yang namanya Isra itu dari mana? Dari Mekah, Masjidil Arini. Bukan ro'a, bukan aroka. Untuk saya melihat kamu, tidak. Tapi arini, perlihatkan kepadaku. Artinya apa? Yang memberikan kemampuan untuk memperlihatkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah memampukan, maka manusia akan mampu. Namun kalau kita lihat lagi, kalau di dalam surat An-Najm, laqad ro'a min ayati rabbihil kubro. Ini dalam keadaan yang namanya Mi'raj. Sekarang laqad ro'a. Apakah beda tadi? Beda. Kalau tadi arini, yang memperlihatkan adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, memperlihatkan sesuai dengan kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita nggak bisa ngukur di situ. Karena kalau kita pakai logika lagi, maaf ini mau keluar. Kalau kita pakai logika lagi, manusia dari Mekah ke Madinah dengan kecepatan cahaya, bukankah akan yang namanya apa? Akan yang namanya rusak semua badannya. Tapi lihat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberikan kemakan subhanalladzi asra. Allah yang memperjalankan. Berarti jangan melihat Nabi Muhammad yang berjalan, tapi Allah memperjalankan. Ketika Allah memperjalankan, bukan Allah memberikan fasilitas semuanya. Sama seperti halnya kalau kita mengatakan semut berjalan ke Mekah. Kalau dari ukurannya semut, ya susah untuk berjalan ke Mekah. Tapi kalau semut diperjalankan ke Mekah, tergantung siapa yang memperjalankan. Kalau diperjalankan orang yang zat yang lebih kuat, maka dengan dinunutnya pesawat, diikutkan pesawat, maka sesuatu yang nggak masuk di bayangannya semut bisa terjadi. Maka sama seperti halnya ketika di dalam di dalam laqad ra'a min ayati rabbil kubro, di sini dalam dalam kasus ketika Nabi Muhammad sudah yang namanya Mi'raj. Ketika sudah Mi'raj, maka tidak perlu yang namanya memperlihatkan lagi karena Nabi Muhammad bisa melihat. Maka di situ laqad ra'a, maka di sini Nabi Muhammad ketika Mi'raj berarti ada sesuatu yang berbeda di dalam Di dalam kondisi dari
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti, nah ini kembali ke pembahasan kita. Nanti ketika kita di akhirat, apakah kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala? Akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan apa? Struktur badan yang berbeda. Artinya apa? Pembatasan kita, ketika kita sekarang semuanya dibatasi, kita nggak akan melihat pahala. Kita nggak melihat amal perbuatan. Bukankah nanti ketika kita masuk di dalam kubur, bukan ada sebuah hadis disebutkan nanti ini siapa, ada yang gelap hitam, ini adalah amal perbuatan. Nah kita sekarang kan nggak bisa melihat apakah bentuknya seperti apa ini, karena ini lihat semuanya disembunyikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa terlihat nanti ketika orang idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Kalau roh sudah sampai di sini baru semuanya akan kelihatan. Maka kalau sudah sampai sini sudah telatlah sampai di situ. Maka ketika sudah sampai di situ semua yang tadi yang di mahfi, yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semuanya bisa kelihatan. Maka disinilah kenapa kok dunia tadi. Dunia adalah darul bala. Dunia itu adalah tempat apa? Tempat cobaan. Dan dunia adalah dengan apa? Sesuatu yang al-aghyar, sesuatu yang berubah-ubah. Ketika dia berubah-ubah, sekarang apa, besok apa, ini apa, ini apa. Maka ketika kita menyandarkan kepada sesuatu yang berubah, maka dia pasti akan berubah. Maka tadi di dalam awal, di dalam judulnya, kenapa saya ini kan, adalah karena untuk mempunyai sandaran yang kuat di dunia, maka kita harus beriman kepada yang namanya hari akhir. Karena yang namanya hari akhirat itu adalah sesuatu kekal. Ketika kita sandarkan sesuatu yang kepada kekal, maka kita akan kekal. Maka dari di situ Allah Subhanahu Wa Taala ketika memerintahkan kita di akhirat, maka tadi ada sebuah golongan yang tidak percaya sama akhirat, ada yang lebih mendahulukan akhirat meninggalkan dunia. Maka yang harus dilakukan adalah apa? Yang tengah-tengahnya di situ. Artinya apa? Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Maka kita tidak boleh yang namanya apa? Oh, akhiratnya di sini toh tidak. Karena Allah memberikan tadi perintah yang namanya sedekah, perintah yang namanya zakat. Ini berarti apa? Berkaitan dengan yang namanya dunia. Dengan yang seperti itu apa? Artinya seimbang. Yang namanya dunia dan akhirat. Ketika kita mau melakukan contoh, ketika kita mau melakukan sedekah, ketika kita mau melakukan zakat, kita ingat oh nanti ada pahalanya seperti ini, maka kita akan lebih enak, lebih gampang untuk mengeluarkan yang seperti ini. Tapi berdasarkan dari yang namanya akhirat. Tapi kalau kita mengeluarkan nanti akan ketika mengeluarkan zakat, mengeluarkan ini karena dunia, beda lagi. Ketika karena dunia berarti kita sandarkan kepada sesuatu yang berubah, maka dia akan berubah, berhentinya sampai di situ toh. Enggak sampai yang namanya akhirat. Karena berhentinya ada di situ. Maka apakah orang akan dibalas oleh Allah? Dibalas biasa. Maka kalau orang berbuat baik, orang mau apa? Orang mau memberi. Karena apa? Karena kemanusiaan. Ya, dia akan dapat sertifikat kemanusiaan. Bisa orang mau wakaf karena bisa dapat sertifikat wakaf. Dapatnya cuma seperti itu. Apakah balasannya? Ya itulah balasannya. Tapi apakah di akhirat bisa dapat? Belum tentu. Maka harus disandarkan yang di sini. Ini adalah apa? Di sini akan mengikuti. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ketika tadi di dalam surat apa? Al-Baqarah alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kenapa alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa yu'tuz zakah? Kenapa diiman kepada ghaib dulu baru yang namanya salat, baru yang namanya zakat? Karena ini bisa terjadi, ini bisa di sini kan, bisa khusyuk, bisa ini. Karena dimulai dengan yang namanya apa? Dimulai dengan iman kepada yang ghaib dulu. Dan sesuatu yang ghaib hampir 90%, kalau kita berbicara rukun iman 90% adalah sesuatu yang ghaib.
Iman kepada Allah sesuatu yang gaib, malaikat gaib. Bahkan satu-satunya yang nggak gaib adalah apa? Iman kepada Al-Quran. Dan itu adalah salah satu-satunya kita untuk apa? Untuk mengenal. Maka muncul nanti seumpama. Ini saya kasih ini. Kalau kita lihat, kita sesuatu yang gaib. Orang bisa menjelaskan sesuatu ketika orang itu tahu. Ketika orang itu mengenal. Ketika orang itu mengenal, maka dia akan menjelaskan. Tapi kalau kita lihat ada sesuatu yang agak ini kan. Dan kita mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenal sama Allah enggak? Bisa menjelaskan enggak? Kenapa bisa seperti itu? Tapi ini loh nanti akan berkaitan dengan yang namanya fitrahnya di situ. Di awal. Kenapa? Karena semua akan diberikan yang namanya fitrah. Hidayah dari yang namanya fitrahnya ada di awal di situ. Loh, sampai orang apa? Orang nggak percaya Allah pun masih mengatakan, oh Allah gini, Allah nggak ada. Loh, bagaimana dia tahu Allah itu nggak ada? Padahal dia belum mati, belum tahu. Berarti apa? Secara fitrahnya memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya hidayah fitrahnya di situ. Walaupun seandainya kalau kita diperintahkan untuk apa? Untuk menjelaskan, kita nggak akan bisa menjelaskan. Karena sebenarnya kita bisa menjelaskan sesuatu kalau kita bisa mengenal, kalau kita sudah melihatnya. Maka batu dinamakan batu. Kenapa sih batu dinamakan batu? Karena kita sudah melihat. Baru itu dinamakan dengan batu. Sekarang kalau kita menjelaskan, kalau sesuatu yang belum kita ada, maka biasanya menjelaskannya dengan yang namanya perumpamaan. Maka kalau kita lihat, bukankah ketika Allah menjelaskan yang namanya surga, itu ada sungainya. Walaupun kalau kita lihat, apakah sama? Pasti akan berbeda. Maka Allah memberikan sebuah perumpamaan agar manusia bisa memahaminya di situ. Maka itulah namanya dinamakan dengan apa? Dinamakan dengan takbir. Dengan apa? Menjelaskan bagaimana menjelaskan sesuatu yang memang belum pernah kita lihat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menjelaskan yang namanya surga, menjelaskan yang namanya neraka, biasa memberikan matalu, perumpamaannya seperti ini. Matalul ladzina yunfiqun, akan dengan yang seperti itu, dengan perumpamaan sebagai bentuk pendekatan agar manusia mempunyai sebuah gambaran. Tapi kembali lagi, walaupun manusia diberikan sebuah gambaran yang seperti itu, manusia berapa banyak sih yang sadar dan berapa banyak yang masih tetap tidak sadar di situ. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada dari teman-teman ada yang ditanyakan. Ada pertanyaan mungkin dari Ustaz Zainul atau Ustaz Irfan. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, saya kira saya cukup sampai di sini. Semoga dengan kita membahas yang seperti ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih beriman lagi kepada hari akhir. Dengan yang seperti itu, kehidupan kita bisa terjaga dari maksiat dan kita lebih kerap lagi, lebih semangat lagi untuk selalu berbuat amal yang soleh. Saya kira saya cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.